Nice day. Halo anak-anak kelas 4. Bertemu kembali dengan Bu Isna. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita cari bersama-sama apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Sebuah paragraf biasanya memiliki ciri-ciri khusus seperti kalimat yang ditulis menjorok ke dalam dan bacaannya terdiri dari beberapa paragraf. Di setiap paragraf itu memiliki kalimat-kalimatnya. Dalam kalimat tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Oke, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat kita sampaikan secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada suatu paragraf. Nah, bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, kalian bisa membaca teks dengan cermat. Yang kedua, kalian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini Bu Isna mempunyai contoh suatu bacaan tentang musik keroncong. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco di Indonesia. Musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut akan dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti seruling dan beberapa komponen gamelan. Dari bacaan tersebut dapat kita ketahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok pada teks bacaan di atas adalah musik keroncong. Gagasan pendukung 1 pada teks di atas adalah bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Gagasan pendukung kedua pada teks di atas adalah musik Moresco dipadukan dengan alat musik dari Indonesia. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Gagasan pokok adalah topik yang dibahas, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap paragraf. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat kita sajikan pada peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini akan memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Nah, di sini Bu Isna mempunyai contoh penyajian dalam peta pikiran. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, gagasan pokok dari teks di atas adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah ceng-ceng berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Oke anak-anak kelas 4, untuk pembelajaran hari ini Bu Isna cukupkan sekian ya. Bu Isna harap materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian gunakan untuk belajar di rumah. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Dadah.